Halo, selamat bertemu kembali. Salam sehat dan tetap semangat. Masih dalam materi kesebangunan kelas 9. Kali ini Ibu akan membahas segitiga-segitiga yang memiliki garis-garis sejajar. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan segitiga berikut. Garis DE sejajar dengan AB atau kita balik, AB sejajar DE. Buktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga CDE. Kita tulis segitiga ABC sebangun dengan segitiga CDE. Mari kita buktikan untuk sudut-sudutnya terlebih dahulu. Sudut CDE sebelah sini akan sama dengan sudut CBA atau BAC sebelah sini. Dengan alasan apa? Dengan alasan sehadap. Jadi sudut A pada segitiga ABC sama dengan sudut D pada segitiga CDE dengan alasan sehadap. Sudut-sudut yang sehadap besarnya sama. Kemudian sudut B pada segitiga ABC atau sudut ABC kita tandain seperti ini sama dengan sudut E atau sudut DEC pada segitiga CDE. Kita tandain seperti ini karena apa? Karena sehadap. Materi kelas 8 dulu sudah pernah ya. Jadi sudut B pada segitiga ABC sama dengan sudut E pada segitiga CDE. Karena apa? Karena sehadap. Kemudian tinggal satu sudut lagi. Nah, di sini saya beri tanda titik. Sudut C pada segitiga ABC atau sudut ACB ya, sama dengan sudut C pada segitiga CDE atau sudut DCE. Sudut C. Nah, alasannya apa? Alasannya adalah berimpit. Ya. Di sini terbukti bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga CDE. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga CDE. Sekarang mari kita membuat perbandingannya untuk supaya lebih jelas. Segitiga ABC berarti yang besar dulu. Nah, yang bawah kita urutkan ABC berarti garis satu ya. Yang bawah atau ikutin di sini juga boleh ya, sama DEC. DEC. Supaya apa? Supaya kita membuat perbandingannya lebih mudah. Kita buat perbandingannya AB per DE sama dengan AC sama dengan ini ya. AC per DC. DC atau CD ya. Sama dengan yang belum BC. BC per EC atau CE. Ya, inilah perbandingan untuk segitiga-segitiga yang ada garis sejajarnya. Bagaimana, jelas ya? Sekarang mari kita lihat cara mudah menghafalkan rumusnya. Jika ada garis sejajar seperti ini, maka rumus yang paling cepat untuk menghafalkan kamu buat begini, CD per CA. Kita tulis ya, CD per CA. Boleh juga kamu misalkan balik AC begitu boleh ya. Sama dengan CE per CB. Ingat segitiga yang kecil dulu. CB.
Jadi ini perbandingannya tidak boleh terbalik. Kemudian baru yang sejajar. Yang sejajar pun harus segitiga yang kecil dulu. DE per AB. Nah, inilah cara mudah untuk menghafalkan rumus segitiga yang ada garis jajarnya. Nah, dari sini kita juga ada satu rumus lagi yang perlu kamu hafalkan. Ini jika ada garis jajar begini. Ini misalkan saya tulis ini ABC, ini DE. Nah, ada rumus begini. AD per DB sama dengan AE per EC. AD per DB sama dengan AE per EC. Tapi tidak sama dengan DE per BC. Ya, kalau DE per BC yang begini. Nah, begini. Kalau ada garis jajarnya. Ya, begini. Ini baru berlaku. Tapi khusus yang seperti ini hanya garis-garis yang ada segitiganya ini, kalau yang sejajar tidak berlaku. Jadi ini rumusnya. Oke, silahkan hafalkan rumus yang pertama tadi sama rumus yang kedua. Mari kita lihat contoh soal segitiga yang lain yang ada garis jajar. Perhatikan segitiga berikut. Ini AC sejajar dengan DE. Buktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga BDE. Mari kita buktikan. Sudut sebelah sini, sudut A pada segitiga ABC sama dengan sudut E pada segitiga BDE. Masih ingat materi kelas 8 seperti ini. Ini ada garis jajar, kemudian dipotong oleh sebuah garis. Sebelah sini akan sama dengan sebelah sini. Dengan alasan apa? Dengan alasan dalam berseberangan. Ingat ya? Oke, sekarang kita tulis kembali bahwa sudut A pada segitiga ABC sama dengan sudut E pada segitiga BDE atau sudut DEB ya. Alasannya apa? Dalam berseberangan. Kemudian yang kedua, sudut C saya kasih tanda silang pada segitiga ABC sama dengan sudut D. Saya kasih tanda silang lagi pada segitiga BDE. Dengan alasan apa? Sama dengan tadi, dalam berseberangan. Kemudian sudut B pada segitiga ABC sama dengan sudut B pada segitiga BDC atau sudut DBE ya. Alasannya apa? Bukan berimpit tapi ini bertolak belakang. Nah, sini bertolak belakang ya. Masih ingat kan materi kelas 8? Ya, di sini terbukti bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga BDE. Sekarang mari kita buat perbandingannya. Kita ikutin saja sudutnya. Bahwa ikutin di sini ya. ACB dengan segitiga EDB. Supaya lebih mudah kita membuat perbandingan. Jadi kita ikutin sudut yang sama. Jadi AC per ED atau DE sama dengan AB per EB, AB ya, per EB atau BE sama dengan CB atau BC ya, sama dengan DB atau BD. Ya, inilah
perbandingan untuk segitiga yang ada garis jajarnya pada gambar tersebut. Nah, bagaimana cara menghafalkannya? Kamu perhatikan cara menghafalkannya. Jadi AB per BE sama dengan CB per BD sama dengan AC per DE. Itulah cara mudah menghafalkannya. Saya ulangin, bisa dibalik-balik ya, asal segitiganya tidak terbalik. Misalkan kamu mulai dari AC. AC per DE sama dengan AB per BE sama dengan CB per BD. Begitu cara menghafalkannya. Mari kita lihat contoh soal yang pertama. PS sama dengan 6 cm, ST sama dengan 8 cm, QR sama dengan 12 cm, TR sama dengan 4 cm. Supaya lebih jelas, kita cantumkan angka-angkanya di sini. 6 cm, kemudian ST 8 cm, kemudian QR 12 cm, kemudian TR 4 cm. Ya, sekarang kita mari mencari panjang PT. Ya, kita gunakan rumus. Ini ada garis jajarnya yang sudah diketahui, maka ini boleh untuk mencari. Jadi rumusnya ST per QR yang sudah ada angkanya ini, ST per QR sama dengan PT, bukan PT per TR, bukan ya, tapi PT per PR. Ingat tadi rumusnya. Jadi ini per ini sama dengan ini per ini ya. Kita masukkan angkanya 8 cm. Ini sudah cm semua, tidak usah kita tulis, nggak apa-apa ya. Kita coret sama dengan PT. PT-nya belum ada yang kita cari. Nah, PR berarti panjang PR adalah PT plus 4. Nah, kalau terjadi seperti ini kita kalikan silang. Nah, supaya lebih mudah, ini bisa kita coret atas bawah. Sama-sama bagi 4. Bagi 4 2, bagi 4 3. Nah, itu akan lebih mudah ya. Sekarang kita kalikan silang. Begini ya. Jadi 3 PT sama dengan 2, kita pakai kurung dulu supaya tidak salah nanti, plus 4. Kita selesaikan yang belakang. 2 PT kita kalikan pelangi begini, 2 PT plus 8. Sekarang yang mengandung PT kita satukan, kita pindahkan ke depan. 3 PT min 2 PT sama dengan plus 8. 3 PT min 2 PT itu 1 PT, atau kita tulis PT saja. Maka PT-nya sama dengan 8 cm. Itulah panjang PT. Nah, sekarang mari kita cari panjang SQ. Untuk mencari panjang SQ, nah, ini PT sudah ketemu 8 tadi ya. Boleh saya tulis di sini. Ini 8. Oke, kita mau pakai rumus yang garis jajar boleh, kemudian pakai rumus yang paling mudah juga boleh. Misalkan kamu pakai rumus yang mudah. PS per SQ sama dengan PT per TR. PS per SQ, nah, kita masukkan angkanya 6 per SQ sama dengan PT per TR 8 per 4. Setelah sampai sini kita kalikan silang. Jadi 8 SQ sama dengan 6 kali 4. Begini ya. 6 kali 4 bagi 8. Oke, kita coret begini. Bawah dapat 2, maka 6 bagi 2 adalah 3. Maka SQ-nya sama dengan 3 cm. Coba untuk membuktikan bahwa rumus yang
jalan pintas tadi sama dengan rumus yang seperti pertama Ibu ajarkan begini, boleh kamu buktikan sendiri. Jadi SQ-nya sama dengan 3 cm. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Perhatikan segitiga berikut. AB 5 cm, AD 12 cm, BC 10 cm, AE 16 cm, hitung panjang AC dan DE. Sekarang kita tuliskan dulu supaya lebih mudah. Jadi AB-nya 5 cm. Ya, saya tidak usah pakai senti, nanti belakangan aja ya. AD di sini 12, berarti BD saja 7 ya. Karena 12 kurangi 5. Kemudian BC 10, di sini 10. Kemudian AE adalah 16. Jadi dari sini sampai sini 16. Ya. Hitung panjang AC dan DE. Ya. Coba perhatikan segitiga tersebut. Untuk mencari panjang AC, kita gunakan angka-angka yang sudah ada. Ingat rumusnya, AB per AD sama dengan BC per DE sama dengan AC per AE. Sekarang kita tulis AB per AD sama dengan AC per AE. Jadi rumusnya harus betul seperti itu ya. Kemudian kita masukkan angkanya, AB-nya 5, AD-nya 5 plus 7 atau AD sudah ada tadi 12 sama dengan AC-nya yang ditanyakan. Nah, kemudian per AE, AE-nya adalah 16. Nah, kalau sudah seperti ini kita kalikan silang. 12 AC sama dengan 5 kali 16. Atau kalau sudah bisa begini. AC sama dengan 5 kali 16 per 12. Untuk memudahkan kita mencoret ya. Kita bagi dengan 4, dapat 4. Kita bagi 4, dapat 3. Nah, sudah paling kecil, tinggal 20 dibagi 3. Berapa 20 bagi 3? Kita tulis dulu ya, 20 per 3 atau sama dengan 62 per 3 cm. Kalau mau pakai desimal juga boleh, 6,67 cm. Sekarang kita mencari panjang DE sebelah sini ya. Kita mau mencari panjang DE, kita gunakan perbandingan yang sudah ada. Jadi AB per AD sama dengan BC per DE. Kita masukkan angkanya, 5 per 12 sama dengan 10, BC-nya 10 per DE. Kita kali silang begini, jadi 5 DE sama dengan 12 kali 10. Kalau sudah bisa langsung begini supaya lebih mudah untuk mencoret. 12 kali 10 bagi 5. Lebih mudah ya. Kita coret begini, dapat 2. Maka tinggal 2 kali 12. Berarti DE-nya sama dengan 24 cm. Ini untuk mencari panjang DE. Saya lingkarin. Jadi DE-nya 24 cm. Kemudian AC-nya 6, 2 per 3 cm. Lebih jelas ya. Mari kita lihat contoh soal yang ketiga. Perhatikan segitiga berikut. AB-nya 6 cm, BC-nya 9 cm, CD 15 cm, CE 12 cm. Hitunglah panjang DE dan AC. Supaya lebih jelas, angkanya kita cantumkan. AB-nya 6 cm, kemudian BC 9 cm. Saya tidak pakai cm, nanti terakhir saja. CD 15 cm. Kemudian CE 12 cm. Ya, hitung panjang DE dan AC. Sekarang kita hitung panjang DE. Ingat rumusnya, AB per DE. Nah, AB per DE
sama dengan, nah kita cari mana yang sudah diketahui. Ternyata yang sudah diketahui adalah BC dan CD. Jadi kita gunakan perbandingan AB per DE sama dengan, jadi kalau AB per DE harus sama dengan BC dulu, BC per CD. Tidak boleh terbalik, CD per BC, tidak boleh ya. Jadi segitiga ABC dulu, baru yang belakang atau yang bawah segitiga yang CDE. Kemudian AB-nya kita cantumkan 6 per DE, DE-nya yang ditanyakan. Kita tulis DE sama dengan BC, BC-nya sudah ada 9, CD-nya 15. Tinggal kita kalikan silang begini ya. Tadi sudah bisa, kita langsung begini supaya mudah mencoret. 6 kali 15 per 9. Lebih mudah ya, kita coret. Kita coret dengan mana? Dengan 15 boleh, dengan 9 boleh, dengan 6 boleh ya. Kita bagi 3, kita bagi 3, 2. Nah, ini bisa kita bagi 3. Atas dapat 5. Maka DE-nya adalah 10 cm. Ya, sekarang mari kita cari panjang AC. Ya. Untuk mencari panjang AC, karena sudah ada beberapa yang diketahui, tidak harus kamu menggunakan 9 per 15. Kamu menggunakan misalkan yang DE ini juga boleh. Oke, tapi kita menggunakan 9 per 15 juga tidak masalah ya. Kita pakai perbandingan AC per CE sama dengan BC per CD. Kita masukkan angkanya, AC-nya yang ditanyakan, CE-nya 12 ya, sama dengan BC 9, CD 15. Kita kalikan silang begini, 15 AC sama dengan 12 kali 9, atau AC sama dengan 12 kali 9 bagi 15. Ya, kita coret ya. Kita bagi 3 dapat 3, kita bagi 3 dapat 5. Sudah tidak bisa dicoret lagi. 36 bagi 5. Maka AC sama dengan 36 bagi 5 berapa? 7. 7 kali 5 itu 35, berarti masih sisa 1. 7, 1 per 5 cm. Itulah panjang AC. Panjang DE-nya 10 cm. Ya, tadi sudah Ibu berikan contoh-contoh soal. Sekarang supaya kamu lebih bisa, kerjakan latihan soal berikut. Perhatikan segitiga tersebut, jelas ya ini angkanya, ini 4 cm, ini 6 cm, ini 6 cm, ini 3 cm, ini 10 cm. Nah, yang ditanyakan adalah panjang ABCD. Ya, gunakan rumus-rumus yang tadi. Kemudian nomor 2, perhatikan segitiga ini. Kemudian AB-nya 8 cm, BC-nya 12 cm. Nah, AC-nya 15 cm. DE-nya 10 cm. Yang ditanyakan adalah panjang CE dan CD. Gunakan juga rumus yang tadi Ibu berikan. Demikian latihan soal, kamu kerjakan supaya kalian menjadi lebih bisa. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang.